إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillahi wastinabu ma naha anhu wattiba'u sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan daripada perintahnya Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang penuh mulia ini untuk menggugurkan daripada kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Yang ketika kita masuk daripada bulan Rajab, apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dan mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kelak nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta nikmat panjang umur sehingga nantinya kualitas keimanan kita tetap berjalan, tetap meningkat, sehingga nantinya kita akan bertemu daripada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai daripada bulan Rajab, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di bulan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya yang mulia, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa kota Filistin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada kita sebagai umatnya
yakni melaksanakan sholat lima waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya daripada sholat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran melewati daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan pentingnya daripada bagaimana itu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu inda rabbih yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhatis salah saluhat sa'iru 'amalihi wa idza fasadatis salah fasadat sa'iru 'amalihi." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti awal yang akan dipertanyakan dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya kelak di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amal ibadahnya akan bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya buruk, sholatnya tidak maksimal, maka amal-amal yang lain pula tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya menangis. "Ya Rasulullah, abi qatmat. Ya Rasulullah, ayahku meninggal. Pada hari ini ayahku meninggal. Tidak ada satu orang pun yang mau mengurusi daripada jenazahnya." Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabatnya yang mulia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, untuk datang ke rumah pemuda tersebut. Ketika mereka datang ke rumah pemuda tersebut dan melihat jenazah, betapa kagetnya dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melihat jenazah tersebut yang mukanya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi busuk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengadu dengan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas datang dan mendoakan daripada jenazah tersebut. Kemudian dimandikannya, kemudian dikafaninya, kemudian disolatinya. Ketika sampai di kuburnya, akhirnya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazah tersebut dirubah kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukanya menjadi babi busuk. Disitulah akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang keras dan muka yang merah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa yang dilakukan oleh ayahmu dulu ketika masih hidup?" Apa yang dikata oleh pemuda tersebut? "Ya Rasulullah, abi tarikus shalah." Ya Rasulullah, ayahku sering meninggalkan daripada sholat di bawah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang ada di tempat tersebut, "Ya ma'asyiral muslimin, ishadu.
Hai para orang muslim, ketahuilah, saksikanlah bahwasannya siapapun orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengubah mukanya kelak di akhirat menjadi babi gosong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara dhiharan." Orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jelas-jelas ingin mau keluar daripada agama Islam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan fa ismuhu wa ismu abihi maktubun ala babin nar." Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, meninggalkan sholat karena sengaja, kelak namanya dan nama ayahnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pintu neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mumpung roh masih ada di sanubari kita, marilah kita terus menjaga daripada sholat 5 waktu kita. Yang kata baginda Nabi Muhammad SAW, as-salatu ibaduddin. Kita tahu hadis tersebut, bahwasanya sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia telah meneguhkan daripada agamanya. Wa man tarakaha faqad haddama ad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan daripada agamanya. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga, kita tingkatkan terus daripada sholat 5 waktu kita. Kalau memang kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu, paling tidak jangan kita tinggalkan. Kalau memang kita tidak bisa untuk melaksanakan daripada sholat berjamaah di masjid karena kesibukan daripada dunia kita, paling tidak dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat 5 waktu kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang menjaga daripada sholat 5 waktu, sebagai hamba-hambanya yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang bertakwa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang penuh mulia ini, di Sayyidul Ayyam, di hari yang penuh mulia ini, di hari Jumat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa kita, mengampuni daripada dosa kedua orang tua kita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.